Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, berkat ridhonya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat dan kelapangan waktu, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an hingga saat ini. Sehingga kita saat ini berupaya untuk hadir di depan perangkat masing-masing dengan niat lillahi ta'ala ingin mempelajari, memahami Al-Quran. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari, memahaminya. Harapan kita tentunya sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah dengan modal mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, kita mulai saja kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan kegiatan ini karena Allah sehingga kita memohon ridhonya diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, agenda pertama adalah latihan perdana surat Al-A'raf ayat 157. Rida Erdola, dipersilakan. Yauni, makasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menguraikan surah Al-A'raf ayat 157. Langsung dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah dulu. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, tolong dicek Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu. tulisannya. Alladzina yastami'una. Cantik tulisannya, cantik orangnya. Alhamdulillah. Panjang, Ini panjang ayatnya, Masya Allah. ini Bismillah he-nya apa kasrahnya Kurang kurang ya, kasrohnya kurang. Iya. Oke. Ya. Ya, Ya. kurang kasroh di hi. Oke, yang lain Iya, Bapak iya. Ibu. Bu Rida kok baca wattaba'u nur tadi itu? Wattaba'i atau wattaba'u ya? Wattabi'u. Tadi bacanya wattaba'u nur. Oh ya, wattaba'u sebenarnya. Wattaba'u. Salah Salah ya. harokat ya. Iya, Ya, wattaba'u. hakikatnya fathah itu. Kata ya. Itu kasroh Iya. di situ. Yang mana patah? Ya Yang tadi. mana Pak Itu Ta? Kalau yang watta- depan benar ya tabi'u benar. Yang mana Pak Ta? Yang di bawah nih. Ya, dua dari bawah itu wattaba'u. Wattaba'u. Oh iya, itu Kiri. tertulis Sebelah kiri. Tertulis wattabi'u. Sebelah kiri. ya. Watta'un nura. Mm-mm. Ya, wattaba'u nur. Nuro. Oke, anunya ya, ininya apa? Ini terbawa kan yang di atas ini karena ini KKL Iya. kan, jadi fathah ya. Ya. Iya. Ya. Mana lagi Bapak Ibu? Udah itu cukup nih. Ini ya nih, Udah ya? sama kho ini nih. Kalau kho ini ada harokat panjang nih. Khoba Yang mana Pak Sarip? Khoba Isa nih. Yang mana Pak Harokat Sarip? panjang ini. Baris keberapa Pak Sarip? Baris Oh. ketiga. Baris Ketiga di atas. ketiga, terus Khoba Isa. Oh Ada iya, panjang iya. nih. Benderanya nih, Bendera benderanya nggak ya. ada. Bendera. Iya, ya. Bendera Ada bendera. Iya. bendera di Hoba. Khoba ya, bendera. Oba, oh itu. Oke. Ya. Ini ya? Iya. Ini. Iya. Terus habis? Udah, itu aja ya. Oke, udah ya. Harokat aja ya. Nah, ayo. Ya, tinggal harokat bisa di udah. Ya, bisa ditambah nih. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut saya ya. Baik. Penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 157 terdiri dari dua bagian dengan 65 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 44. Iya. Bagian kedua penggalan 45 sampai 65. Dilanjutkan dengan penggalannya. Penggalan pertama alladzina, 2 yattabi'una, 3 ar-rasula, 4 an-nabiyya, 5 al-ummiyya, 6 alladzi, 7 yajiduna, 8 hu, 9 maktuban, 10 indahum, 11 fi, penggalan 12 at-taurati, 13 wa, 14 al-injili, 15 ya'muru, 16 hum, 17 bi, 18 al-ma'rufi, 19 wa, 20 yanha, 21 hum, 22 ani, 23 al-munkari, 24 wa, penggalan 25 yuhillu, 26 la, 27 hum, 28 at-tayyibati, 29 wa yuharimu, 29 wa,
30 yuharimu, 31 alai, 32 himu, 33 al-khabaitha, 34 wa, 35 yada'u, 36 an, 37 hum, 38 israhum, 39 wa, 40 al-lala, 41 allati, penggalan 42 kanat, 43 alai, 44 him, 45 fa, 46 alladzina, 47 amanu, 48 bi, 49 hi, 50 wa, 51 azzaru, 52 hu, 53 wa, 54 nasaru, 55 hu, 56 wa, 57 ittabi'u, 58 an-nura, 59 allazi, 60 unzila, 61 ma'a, 62 hu, penggalan 63 ulaika, 64 humu, 65 al-muflihuna. Ya, jadi penggalan 57 Tulisan. ya, ittaba'u. Iya, itu yang salah tadi ya. Rida, Rida masih baca ittabi'u karena Iya masih, terkelibat. ya. Ya. Kemudian penggalan 40 apa tadi Rida? Penggalan 40 al-lala. Kalau al-lala harusnya al-lalan. Baca Iya, al-lalan. al-lala. Nah, gitu ya. Kalau al-lalan harus lan belakangnya. Jadi baca depannya al-lala. Nah, gitu ya. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu. 28 Rida, 28 tanda panjangnya nanti. Iya, itu sama kan ininya. Ya, bendera. Ya. Benderanya. Ya, yang bendera. Yang 57. Jadi apa yang di depan ini diperbaiki Wattaba'u, di ya, penggalan sama. ya. Ini kan sama dengan ayat di depan ini. Mm-mm. Aku Rian 65 lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ya, kita lanjut ke uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama. Penggalan 1-5. Penggalan pertama, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yattabi'una, bentuknya KKSAD, aslinya yattabi'una. Kemudian yattabi'una ini ta sukun yang merupakan dari akar kata dengan ta pola, dia melebur menjadi ta tasdid sehingga menjadi yattabi'una dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Ya-nya lupa fathahnya ya. Ya, wawnya juga sukunnya lupa. Dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakuhum, akar kata tabi'a, pola ifta'ala, artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 76, mereka akan mengikuti. Penggalan ketiga, ar-rasulah, bentuknya KBKK objek tunggal dengan ciri kata benda alif lam, diawali alif lam, ciri objeknya fathah, harkat fathah di akhir, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rasila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 141 Rasul. Penggalan keempat, an-nabiyya. Bentuknya KBPA tunggal. Aslinya an-nabiyya. Kemudian ya sukun dengan ya fathah yang di akhir itu dia melebur menjadi ya tasdid sehingga menjadi an-nabiyya. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif sesuai pola,
ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya naba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 437 Nabi. Penggalan kelima al-ummiyah. Bentuknya KBKK dengan ciri kata benda diawali alif lam. Akar katanya amma. Nah, ini lupa mengurainya, berasal dari amama. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ilun. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 48 yang buta huruf. Dibahas di anu dulu Mana nih, ini? komen dulu nih. Bentar, oke. Ini oke. Penggalan kelima. Penggalan kelima ini polanya apa ya? Akar katanya amma. Fu'ilun. Yang mengatasdid ini berarti satu ain, satu lam kan? Yang tasdid yang mana nih? Mim tasdid ini Oh kan? gitu. Satu. Berarti kan satu milik ain, satu mirip lam kan? Oh gitu ya. Jadi polanya menjadi fu'liyun. Oh Jadi tasdid ini kan kita tahu milik fu'liyun. berdua dari akar kata. Coba lihat Bapak Ibu akar katanya. Iya. Fu'liyun ya. Berarti amma ini tasdid ini satu milik ain, satu mirip lam. Kalau fa-nya kan yang a ini kan? Oh, Iya benar Nah, ini. oke ya. oh al-ummi. Jadi polanya fu'li. Fu'liyun ya nih. Fu'liyun. Fu'liyun. Tidak pakai ya sukun ya Uni. Apa? Ini tidak pakai ya sukun. Iya sukun di akhir ya. Pakai ya sukun. Ya di belakang. Fu'liyun. Nggak pakai tasdid dia di belakang lagi kalau ini. Atau pakai tasdid ya sukunnya. Enggak. Oh, iya. Enggak, jadi fu'liyun. Gitu ya. Ya. Fu'li. Yun. Ya-nya di belakang, Neng. Ya, itu kan Burida di tengah Kita tuh. berasal dari akar kata. Jadi ingat aja amma ini berarti fa-nya itu alif a-nya ini fa kan? Iya. Nah, berarti ma-nya ini satu milik ain, satu milik lam gitu ya. Makanya fu'liyun. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Sama aslinya itu Burida mau ditambah ya? Yang mana? Aslinya enggak aslinya artinya tetap. Enggak ada ya? Enggak yang Enggak ya? Enggak ada ya? Enggak. Oke, Akar lanjut. katanya aja kali Burida ya. Amama. Ya, tambahan ya. Berasal dari amama jadi amma ya. Oh iya. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut. Penggalan ke-6, alladzi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-7, yajiduna, bentuknya KKSAD, dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hum, dengan akar kata wajada. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 1. 1 ya. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan. Sehingga akar katanya wajada. Pola fa'ala artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 492, mereka akan mendapat. Penggalan 8 hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-9 maktuban. Bentuknya KBPP, kata benda pelaku pasif tunggal dengan ciri kata benda di awal 5 dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola, ciri tunggalnya sesuai kamus,
dengan akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366 untuk akar katanya dan 367 untuk kata yang dicari. Yang tertulis. Penggalan ke-10 indahum. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari indah dan hum. Dengan ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Indah merupakan kata benda khusus dengan ciri kata bendanya sesuai pola kata bendanya fi'la. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 977 pada. Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk indahum artinya pada mereka. Ya. Oke, selain ini clear ya? Ya, ianya ada harokat. Oke, lanjut. Lanjut. Penggalan ke-11, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 12, at-taurati, bentuknya KBKK, aslinya at-taurata, karena didahului oleh huruf jar, menjadi at-taurati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam serta adanya ta marbutah di akhir. Akar katanya nawara menjadi nara. Di sini Nawara apa ta? tawara. Wah, Nggak jelas ini. Akar katanya tawara menjadi tora. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'latun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 141 Kitab Taurat. Penggalan ke-13 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-14 al-injili. Bentuknya KBKK, aslinya al-injila. Karena adanya wa, maka harkat dari kata ini mengikuti harkat kata benda sebelumnya menjadi al-injili. Dengan ciri kata benda diawali alif lam, akar katanya adalah najala, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya if'ilun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 442 Kitab Injil. Penggalan ke-15 ya'muru. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan diakhiri harkat domah. Menunjukkan pelakunya adalah huwa, akar kata amara dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48, mereka akan menyuruh. Ya. Oke, ini clear juga ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Andi. Lanjut penggalan ke-16, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan 17b merupakan huruf jar yang artinya dengan. Al-ma'rufi, bentuknya kata benda pelaku pasif tunggal, aslinya al-ma'rufa, karena didahului oleh huruf jar menjadi al-ma'rufi. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Dengan akar kata arafa
pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 919 untuk akar katanya dan 921 untuk kata yang dicari. Artinya secara baik. Penggalan ke-19 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-20 yanha. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya nahaya dibaca naha. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka ditambahkan huruf sia dengan sistem try and learn. Setelah dicari di kamus, maka huruf sianya adalah ya. Sehingga akar katanya menjadi nahaya yang dibaca naha. Polanya fa'ala artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 471, dia akan melarang. Penggalan ke-21 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Oke, coba lihat yang kalau yang penggalan ini. Oke. Penggalan 20. Apa bunyi setelah dibuang ciri KKSAD-nya? Nah, coba kita sama-sama. Bunyinya tadi apa bunyi? Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Nah, sekarang setelah kita buang ya, Bapak Ibu coba perhatikan ya-nya dibuang, tinggal berapa huruf? 2. Oh. Tidak. Coba lihat ke layar. Setelah 3. dibuang ya, ada berapa huruf tinggal? 3. Naha dan ya. Naha dan ya. Berarti ada tambahan di ini. Kalau sesuai dengan yang tertulis seperti itu nih. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Iya. Nah, sekarang kita ini kita coba kita Uji implementasikan itu. kalimat Ini ada kata yanha. Setelah kita buang iyanya, ciri KKSAD-nya, ya kan? Nah, tinggal berapa huruf? 3. Masih 3. 3. Sementara di kaidah 2. Nah, kira-kira masuk enggak kaidah itu? Tidak. Oh, begitu. Tidak. Oh, berarti enggak usah dimasukkan gitu. Berarti maksudnya. enggak usah. Itu maksud ini. Oh, iya. Ya. Oh, gitu. ya, Oke, nanti Karena dicoret. kelihatan satu. Ya. 3. Iya. Jadi berarti enggak usah pakai kaidah ini, gitu Oh, ya? enggak usah. Iya, ya. Kalau pakai kaidah itu berarti jadi 4 dia nih ya. Kalau yang pakai kaidah 7 itu memang tinggal 2 nih, tinggal 2. Ya ini ada satu lagi ya belakang. Ini kan tidak buang iya-nya masih 3 kan? Masih Iya. ada ya. Nah, gitu ya. Iya, ya. Oke. Oke. Oke, lanjut Pak Andi. lanjut. Lanjut penggalan ke-22, Ani. Bentuknya huruf jar. Aslinya di sini an, karena bertemu dengan alif lam sesudahnya, maka annya diberi harkat menjadi ani. Artinya dari. Di kolong tempat tidur. Penggalan ke-23 al-mungkari, bentuknya kata benda pelaku pasif tunggal, aslinya al-mungkara. Karena didahului oleh huruf jar menjadi al-mungkari. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasif diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat fathah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya nakira, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1461 yang mungkar. Penggalan ke-24 wa merupakan huruf bermakna
artinya dan. Penggalan ke-25, yuhillu. Bentuknya KKSAD, aslinya yuhlilu. Di sini terjadi pertukaran harkat antara ha dengan la akar kata. Jadi yang li itu menyerahkan harkatnya kepada ha sehingga ha sukun menjadi berharkat kasrah, dan lam yang awalnya li menjadi sukun sehingga menjadi yuhillu. Nah, lam sukun dengan lam harkat menjadi tasdid sehingga menjadi yuhillu. Cirinya yu di awal, harkat domah di akhir, dengan pelaku huwa. Akar kata halla berasal dari halala dengan pola af'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 108, dia akan menghalalkan. Penggalan ke-28 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-27 humu, aslinya hum, karena bertemu dengan alif lam setelahnya, maka hum diberi harkat domah menjadi humu, artinya mereka. Udah. Oke. Ya, Clear ya? lanjut. Lanjut. Penggalan ke-33 al-khaba'itha. Bentuknya KBPA objek jamak dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal, ciri objek harkat fathah di akhir, ciri jamak sesuai kamus, dengan akar kata khabutha, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya khabisatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, pola kata benda jamaknya fa'ila. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 317 untuk akar katanya dan 318 untuk kata yang dicari. Segala perbuatan tercela. Ini kelebihan bukan Pak Andi? Kok langsung ke sini coba? Hah? 33 nih. Tak sebelumnya? Ini kan 28, 29. 30. 28 belum kan? Oh, ini belum Pak Andi. Iya, makanya. Ini belum. Tadi ini. Ah, Nah, kelebihan. tadi ini kan? Iya, kelebihan Pak Andi. Nah, ini belum. Langsung Ya, sini. belum ini. Waduh. Belum. Penggalan ke-28 at-tayyibati. Bentuknya KBPA objek jamak. Aslinya tayyibati. Di sini ada tukar harkat juga antara ya sukun dengan ya yang berharkat menjadi tayyibati. Kemudian ya sukun dengan ya yang berharkat menjadi tasdid, menjadi tayyibati. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal, ciri objek jamak ati. Akar katanya toyaba menjadi toba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga toyaba menjadi toba. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya toyibatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 244, segala yang baik. Penggalan ke-29 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-30 yuharimu. Bentuknya KKSAD dengan ciri yu di awal, harkat domah di akhir.
yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya haruma dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 101. Dia akan mengharamkan. Penggalan ke-31 alai merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-32 himu aslinya him karena bertemu dengan alif lam dari kata setelahnya, maka him diberi harkat domah menjadi himu. Artinya mereka. Ya, oke ya ini clear. Oke, lanjut. Clear, lanjut. Nah, baru ini. Pak Andi tadi Enggak. kelewat. Ya, ketekan. Iya. Penggalan 33 udah dibaca tadi. Kita lanjut aja Yoni. Ya. Atau ulang? Ulang. Ulang aja ya. Al-khaba'itha. Bentuknya KBPA objek jamak dengan ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objek harkat fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Dengan akar kata khabutha. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya khabisatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ila. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 317 untuk akar katanya dan 318 untuk kata yang dicari yang artinya segala perbuatan tercela. Penggalan ke-34 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-35 ya ba'u bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal dan harkat domah di akhir yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya wadoa. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2. 1 huruf sia poin 1 ini Uni. Iya. Salah ini. Salah Satu huruf tulis sia poin, ya. salah tulis ya. Kaidah 1 huruf sia poin 1. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di awal. Sehingga akar katanya menjadi wado'a. Polanya fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1564, dia akan membuka. Penggalan ke-36 an merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-37 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Oke, jadi ini hanya penggalan 35 ya. Tinggal Ya, salah dititik aja tulis. dikit. Oke, lanjut. Lanjut. Bentar nih. Ya, Madam. Penggalan ke-35 dan 30 mungkin sebelumnya juga itu Pak Andi. Ini. 30 ini. Kenapa? Ya. Harimu. Kalau membuat tulis ciri itu biasanya kalau dia berdiri sendiri kan kembali ke bentuk aslinya. Biasanya kan ketentuannya seperti itu nih. Nah ya di sini ini seperti ya potongan juga. Seharusnya kalau kembali ke bentuk aslinya ya yang seperti angsa itu kan ini. Maksud Pak Dam penggalan 30 kenapa? Penggalan 30 harimu. Cirinya. Ya dari ciri itu nih penulisan huruf iyanya. Kalau dia berdiri sendiri kan kita memakai prinsip biasanya kembali ke bentuk aslinya. Berarti iyanya di situ seperti angsa itu kan Uni. Kami mau makan. Seperti apa? Seperti Hamzah? Angsa. Angsa. Oh. Nah, kalau di sini kan kayak ba gitu nih. Ini kan menggambarkan potongan juga. Seharusnya kalau dia berdiri sendiri, komitmen kita yang sudah itu ditulis huruf aslinya kan gitu nih. Oke, tapi selama ini kita nggak ada. Seperti ini karena ditunjukkan potongannya Pak Dam seperti itu. Ya. Ini kan pakai titik-titik. Nah, gitu. Menyambung. Berarti menyambung. Iya.
Jadi tidak huruf aslinya yang ditulis ini. Enggak. Biasanya enggak, Pak Dam. Jadi ciri Bapak Ibu selama ini kan kita ciri apa yang di depan seperti ya. Iya. Udah nyambung belakangnya. Karena kita Iya. ngomongnya di depan, di belakang gitu. Jadi nyambung. Iya. Ya, saya pernah merasakan itu ditegur ini. Ini kok ketika dia berdiri sendiri, ya dibuat seperti aslinya gitu loh. Ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri, Pak Dam. Ini ada yang titik-titik. Ini kan hari ini. Kan berdiri sendiri Iya, gitu. betul Mungkin gitu. maksudnya huruf ya-nya huruf ya yang ada ekornya itu loh nih. Maksudnya Iya, ya tapi yang dalam asli menulis gini. ini biasanya Nah, yang enggak ini ada nih. yang pakai itu. Selama ini yang iya ini yang ditulis Burida itu. Iya. Iya. Tapi selama ini karena kita merupakan ciri depan belakang, jadi tidak seperti ya ini ya angsa ini memang. Karena ini nyambung seolah-olah masih disambung. Ya, perasaan saya pernah ditegur seperti itu nih gitu loh. Mungkin dia lain. Mungkin perasaan Pak Dam salah. Selama ini Bapak Ibu kita biasa seperti ini kan? Iya. Mungkin juga Pak Adam di penggalannya Pak Adam, mungkin ya di Penggalan penggalan. lain. Mungkin di Bukan ciri penggalan, seperti ini. penggalan begitu mungkin ya. Tapi Nggak kalau pakai perasaan Pak Dam. ya kalau ciri Enggak, ya oke, enggak pakai perasaan, saya ingat saya gitu. Sekarang enggak saya Bapak Ibu, coba kita kumpulkan memori kita untuk ciri memang seperti ini kan? ini betul. Tidak pakai angsa itu enggak ya. Karena Pak Dam menyatakan bahwa dia potongan di depan kemudian nyambung ada di belakangnya gitu. Malah biasanya nggak pakai apa tuh, Iya, garis. cuman garis kayak Lengkung gitu. belakangnya nggak ada. Nggak ada lagi belakangnya. Malah biasanya seperti itu malah. Menunjukkan dia tuh menyambung ke haknya itu. Saya pernah malah kalau yang hu itu itu malah ada ekornya tuh, nggak boleh sendirian yang hak besar itu. Iya. Iya Karena kan? itu nyambung Pak ini Pak. Ya karena nyambung betul. Maksudnya nggak Oke, yang ya. berdiri sendiri. Oke lanjut 35 Pak Padam, Iya. 35. Mungkin yang Ya, menyalahkan Pak Dam pertanyaan itu yang salah sama juga itu itu. Pak Andi gitu loh. Oh, Jadi sama. seingat saya begitu yang selama ini. Baik, coba di sini pada kesempatan ini hanya klarifikasi aja kalau Iya, jadi selama kalau ini memang Pak konsisten Dam seperti dan ini, Bapak Ibu selama ini kita menulisnya seperti ini kan? Ini Iya. ya, ini. Termasuk yang tampil kemarin. Yuk. Iya. Oke ya. Oke. Lanjut. Habis ini kita lagi ya, lanjut dulu ya. Ya, lanjut. Oke, baik Pak Din, makasih nih, klarifikasi aja nih. Iya. Ya. Penggalan berapa sekarang nih? 38 ya? 38 lagi. Oh gitu ya. Ya. Tapi Penggalan 38 Israhum merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari isra dan hum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Isra bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya isran. Karena bermajemuk maka menjadi isra. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objek tunggalnya fathah tain dengan akar kata asora, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 27 beban. Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk israhum artinya beban mereka. Penggalan ke-39 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-40 al-aulala bentuknya KBKK objek jamak dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri objeknya fathah di akhir, ciri jamaknya alif di awal dan alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya wala berasal dari walala. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ghullun, pola kata benda tunggal fu'lun, pola kata benda jamak af'alun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 268 belenggu. Oke, untuk sebentar untuk penggalan 40, kita kalau jamak kan sesuaikan dengan ayat kan? Nah, jadi anglalan gitu Rida.
Oh ya, ya benar. Mm-mm. Itu nggak disebutkan aslinya dulu ya nih. Enggak, ini kan udah ada nih. Allah lah. Ini kan udah. Karena objek, jangan Iya, ya benar Uni. Aglalan. Ya, Lupa itu aglalan. nih. Ya. Uni mau nanya nih. Ya, silakan. Ini kan banyak wa nih sambungan ayat-ayat yang rida ini. Mm-mm. Tadi ada yang rida menyebutkan wa ini pengaruh ke harokat yang sebelumnya ke depannya. Tadi Ya. ada yang sama ada yang enggak. Itu membedakan yang harus sama harokatnya itu yang seperti apa nih? Saya masih bingung soalnya. Kan tadi yang Pangkalan berapa seperti tadi? itu penjelasannya. Ya tadi ada yang disesuaikan dengan Ya, harokat benar. ke depannya. Tadi ada juga yang enggak ada 13. gitu. Iya, Berapa bentar lupa Uni. tadi? Penggalan 13. 13. 13. Nah, Coba ini coba. penggalan 13. Belum. Ya, penggalan 13. Coba mundur lagi Pak Nih. Coba kita lihat. Kenapa? 12, Ini kan 13, sama nih atau ra 14. ini dengan wa. Ini Neng. Iya. Sebentar Ini- Bapak Ibu ya. Ini Ya. Neng, ini kan ujuk-ujuk kasroh. Apa yang membuat dia kasroh gitu? Karena huruf jar sebelumnya gitu. Bukan huruf jar. Bukan Saya. huruf jar. Wah ini. Wah ini. Wah atop. Oh, wah, oke. Tadi ada lagi wa juga tapi tidak mengikuti harokat sebelumnya. Ya maunya Allah. Yang mana? Karena Enggak apa membedakannya di mana kita tahu oh ini harus sama ini harokatnya nih. Ini Nah sekarang kita lihat aja. Ini kan sesudah wa, ya. kemudian kata selanjutnya kan kasroh. Nah kita Betul. mikir kenapa dia kasroh? Apa yang membuat dia kasroh gitu? Tidak ada huruf jar dan bukan kata kedua dari kata majmu. Itu kan yang membuat kasroh kan itu kan? Iya betul. Nah, kita melirik ke belakang. Oh ada wa. Oh sebelum wa kasroh. Nah gitu. Pertanyaan Bu Elijah, kenapa ada yang wa tapi tidak kasroh gitu nih? Dia tidak mengikuti sebelumnya. Iya Kalau karena kita tahu dia nih. tidak atau tidak tidak kasrah. Coba lihat lagi yang mana? Yang mana? Setelahnya. Ini. Ini kan lun nih, yuhilun. Karena ini kan wa ini kata ini kata kerja nih. benda, kerja. ini kata Bukan kerja. kata benda. Jadi dia bukan atopah gitu. Oh dia sama kata benda ya? Iya sayang, kata benda sama kata benda, Ya kata kerja ampun. sama kata kerja. Betul ya Allah lupa saya tadi. Uni, Ya. Uni atopah itu apa Uni? Atau dari atof ya? Atop. Ya. Huruf sambung. Ya. Penggalan berapa tadi? Maaf Udah. Andi. 40. Nah Apa? ini kan kata benda sama kata kerja enggak Apa beda? Bagus itu, nggak apa-apa. Uni, Bagus. Kita izin Uni. Lanjut. Uni mau tanya Uni. Ya silakan. Bentar, Pak Elmi itu ada Pak Elmi. Pelmi. Pak Elmi nanya juga itu. Apa Pak Elmi? Pak Elmi mau nanya. Itu halaman Penggalan kamusnya berapa, Bu Yunis? Rida. Yang mana? Yang aglala itu bukan 268, 298. 298 ya? Iya. Alala. Kalau 268 itu masih ain. Setelah ini ya, Ya. Apal Pak Helmi. 298. Nah, saya kena ada kata-kata baru Pak. Saya Ini karena juga Iya, iya. Ain Iya lama benar akhirnya. Pak Elmi. ada di Yunus ya. Uni malah ngelihat di Munawir. Ya, ain. Ada di Yunus ya. Uni malah ngelihat di Munawir. Halaman berapa? Dua berapa Pak Ana? 298 Uni. Golah. Penggalan 40 ya? Iya. 298. Memasukkannya ke dalam sesuatu. Nih, kata benda di bawah sekali itu, ulun. Ya, 298. Oh iya ya. Ada di Yunus ya. Ini enggak Di- nampak di bawah sekali ya Pak Elmi ya. Iya, Iya. Uni. Di catatannya 298, tertulis Iya, 268. iya, ya, Bu Rida, Makasih Pak maaf. Elmi. Salah tulis ini. Iya, Makasih ya Pak Elmi. sama-sama Bu Rida. Uni malah Tidak enggak ada nampak. teliti ya. Uni malah Iya, enggak nampak ini. teliti. Langsung ke Munawir. Lanjut Bu Yelnis, nanya apa tadi? Saya mau nanya Uni yaitu ciri jamak. Alif di awal dannya itu bukan Antar. ada alif lagi, alif Iya, dan antara. alif antara. Berarti tambah alif lagi ya. Nah, ini Iya, kurang maksudnya alif nih, ya. ini, Jadi Nis, alif ini di maksud awal dan alif dan antara antara. huruf kedua dan ketiga akar kata. Kemudian Ini ini yang maksudnya keempat ada dulu alif di diperbaiki ya. awal Kemudian dan- polanya alalan ya. Heeh. Mm-mm. Berarti
ditulis juga alifnya antara gitu ya, berjelas ya Rida ya. Iya, nanti bisa ditambahkan tuh di Bisa anu tam- dikit ya. Uni kalau enggak ditulis pun rasanya Boleh. alif Kan ada berarti dan. menunjukkan bahwa alif itu ada di awal dan antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Itu Iya. maksudnya. Iya juga sih. Itu udah nyebut Nah, dua itu udah nyebut dua itu sebetulnya. udah artinya udah Iya. dua ini. Seperti ini Uni, seperti IKB 1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Nah, Yang sama. tidak Ya. adanya kan cuma Kan sekali dapat nulisnya KB. gitu. Kan seperti itu pengertiannya ya Bu Rida. Iya, Iya. ini maksudnya Ah, alif itu ada di awal dan ya. antara huruf kedua ketiga akar kata. Tinggal narasi berarti ya. Narasi. Narasinya juga dinarasikan boleh. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai yang belum paham jamak itu tuh agak bingung juga. Biar jelas Tadi alifnya aja disebutkan. gitu maksudnya. Alifnya tadi disebutkan 2 kali sama Bu Rida, Bu Yani. Cara biar jelas. Enggak tambah juga nggak apa-apa, tambah juga nggak apa-apa juga. Kan sebaiknya disebutkan karena ini Kalau tadi udah sebut ini. tempatnya antara huruf kedua dan ketiga akar kata, ya. Tadi udah Jadi disebut alif tadi. di awal disebut. dan alif Alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ya. Tergantung penekanan intonasi katanya nih. Iya. Nah, tergantung intonasi. Tapi tadi udah sebut alifnya. Tadi disebut di alif di awal dan alif antara huruf kedua ketiga akar kata. Tapi kalau Iya, intonasinya alif di awal dan antara huruf kedua ketiga akar kata. Nah, itu artinya satu, bahwa alif itu ada di awal dan alif itu ada antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Tergantung intonasi sebenarnya. Iya. Oke, untuk umum mungkin Ya, Usplian sempurna Miss gitu. Tambahkan, kita mau terima. ditambahkan, diselipkan Iya. ini alifnya. Iya. Boleh. Tipis saja. Oke, masih ada Bapak Ibu? Baik, lanjut. 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 Oke, 41. Penggalan 41 alati, bentuknya kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan ke-42 kanats, bentuknya KKL dengan ciri ta sukun di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hia. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Polanya fa'ala, artinya terdapat di dalam kamus Munawir halaman 386, dia ada. Penggalan ke-43, alai, merupakan huruf jar yang artinya pada. Penggalan ke-44, him, bentuknya kata ganti artinya mereka. Oke, ini clear ya? Ya. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Dia, Rasul, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala perbuatan tercela. Dia membuka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Oke, ada sedikit tadi yang salah penempatan. Coba ini, baris kedua. Yang
namanya ini jangan di sini belakang. Yang mereka kan objek ini. Jadi jangan di depan sini, mereka dulu ke depan. Yang mereka mendapati namanya. Namanya, oh Nah, gitu. gitu ya. Oh ya. Ya, ya. Yang mereka Mendapati namanya tertulis Iya ya. dalam Taurat dan Injil. Bisa dirubah, Pak Andi? Itu picture nggak bisa dirubah. Kalau tidak bisa ada Pak Zai. Kalau ininya bisa enggak, Pak? Ya itu picture Kalau nggak bisa. yang linknya itu, kalau linknya dibuka bisa, Pak Andi? Ulang lagi aja Pak Andi. Oh iya dia nih ya. Dia JPEG Pak Andi, kalau ininya, kalau apa namanya? itu. Kalau linknya Pak Andi buka bisa diganti. Coba tutup ini dulu Pak Andi. Itu tulisan tangan beneran Bu Rida. Benar, tulisan tangan, bukan palsu Asli, ini. Pak Asli. Asli Pak Zai. Font Nggak baru diragukan Pak Zai. Iya. Saingan Pak Evi tuh. Kenapa Pak Zai? Kirain saya font Pak Arab Jai baru. belum lihat tulisan Pak Epi ya. Iya. Ada lagi yang hebat Pak Zai. Lebih hebat lagi. Saya bingung nih font apa, bagus banget ini. Saya perhatiin Yang huruf per nulisnya huruf bagus, loh, Pak itu Jai. sama persis, bisa nggak beda loh. Tuh meme-nya tuh, goyang kakinya tuh sama tuh meme semua. Oh hebat. Wah ini sayang banget ini harus dipakai ini, jangan dibuang. Maksudnya huruf tulisan tangannya. Iya. Oh, ini Makanya Bu ditulis Rida. di tangan Punya Pak Bu Zai. Rida ini yang mau tampil nanti. Iya, Kapan Bu? minggu depan kali ya. Minggu depan. Wah ini ntar Antara dibenerin tanggal ya. 19 atau 20 lah. Saya bagusin bisa nih Bu. Dengan kondisi kayak gitu bagus nanti bisa tampil per potongan ayat bisa. Waduh. Ya. Mantap, mantap. Mantap. Nanti Tulisan dibantu Pak tangan. Jai. Iya dengan tulisan tangan kayak gitu nanti bisa bagus. Iya, silakan aja Pak Neng Dida. Oke, mungkin nanti aja Pak Andi, Iya, karena ini Ya, kan Nanti sudah aja Pak Andi. confirm, nggak bisa deh. Yang jelas Nggak Rida bisa. udah tahu bahwa tukar tempat mereka Tukar nanti ke tempat, ya, depan, ya. objeknya ke Tandain aja. belakang gitu ya. Iya, iya. Oke, lanjut dulu. Bagian 1. Bagian 2 lagi. Lanjut aja Pak Andi. Inilah kalau Canva nggak bisa diutak-utik ya. Bisa sebenarnya Uni, ada Ada di linknya. Canva-nya. Ngutak-ngutiknya di Ada link Canva-nya. Canva-nya. Pak Andi sudah kebetulan sudah mendownloadnya. Ya, lanjut dulu Pak Andi. Pak Andinya Pak Andi mana? mental nggak? Nggak ada. Mana Pak Andinya? Ada Pak Andinya. Cuma suaranya aja yang di mute. Lanjut ya. Ah. Ya, lanjut dulu. Pak Andi dari atas ya. Nah, tadi tuh saya bikin note. Nah, catatan note. yang ubah Ya, itu lanjut note. aja dulu Pak Andi kalau nggak Lanjut tuh Kan? 45 nih, 45 nih. 45 Itu ya. ayatnya bergeser itu ke kanan Pak Andi. Ya nanti kan nyimpennya nggak disimpan nanti ya. Iya, ya. Lanjut dulu. Kan ini picture semua ini nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kasih Iya. note ada catatan. Iya, ya. Lanjut Pak Andi. Udah 45 kan itu? Tuh belum tampil. Belum ada. Kok belum? Iya. Belum. Di post itu di ini. Ulang-ulang ya. 45 tadi ya. Iya, dikasihkan post nggak nanti ini? Nah, ini ada kan? Ah, sudah, pas. Ya udah. Ngumpet di mana tadi ya? Ngumpet di saku Pak Elmi kali. Ayo, 45. Lanjut penggalan 45, fa merupakan huruf bermakna, artinya adapun. Penggalan ke-46, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, orang-orang yang. Penggalan ke-47, amanu. Bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya amina dengan pola af'ala
Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan ke-48 bi merupakan huruf jar yang artinya kepada. Penggalan ke-49 hi kata ganti artinya nya. Penggalan ke-50 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Ya, ini tidak ada masalah ya, clear, oke? Clear. Lanjut Pak Hatta. Penggalan ke-51 azzaru. Bentuknya KKL, kata kerja lampau, aslinya azzaru. Karena bertemu dengan kata ganti hu, maka alifnya menghilang. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya adalah hum, akar katanya azara, polanya fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 925, mereka telah memuliakan. Penggalan ke-52 hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-53 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-54 nasaru, bentuknya KKL, aslinya nasaru, karena bertemu dengan kata ganti hu, maka alifnya menghilang. Ciri dengan ciri KKL, waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hum, akar kata nasora dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454, mereka telah menolong. Penggalan ke-55 hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Iya. Ini kata baru juga Pak, Elmi 51, Iya. sinonim akroma berarti. Iya, Oke, iya. lanjut. Azzaru. Iya. Penggalan ke-56 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-57 ittaba'u. Bentuknya KKL, aslinya ittaba'u. Di sini ta sukun yang merupakan ta akar kata dengan ta pola, dia melebur menjadi ta tasdid sehingga menjadi ittaba'u. Dengan ciri waw sukun alif di akhir menunjukkan pelakunya adalah hum, dengan akar kata tabi'a, polanya ifta'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76, mereka telah mengikuti. Penggalan ke-58 an-nura, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya harokat fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya nawara menjadi nara. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga nawara menjadi nara. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1474. Cahaya. Penggalan ke-59 allazi. Bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-60 unzila. Bentuknya KKL pasif dengan ciri KKL-nya harokat fathah di akhir, ciri pasif huruf pertama berharokat doma, huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448, dia telah diturunkan. Iya, oke. Nggak ada masalah ini kan? Oke. Lanjut. Slide terakhir, penggalan ke-61, ma'a merupakan huruf jar yang artinya bersama. Penggalan ke-62, hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-63, ulaika
merupakan kata tunjuk jauh jamak. Artinya mereka itu penggalan ke-64 humu. Humu ini aslinya hum karena bertemu alif lam diberi harokat dhammah menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-65 penggalan terakhir al-muflihuna. Bentuknya KBPA jamak dengan ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Ciri jamak, waw sukunna di akhir, akar katanya falaha, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya muflihun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'iluna. Artinya, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 323 orang-orang yang menang. Ya. Oke. Arti dari Quran surah Al-A'raf ayat 157 bagian kedua. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, mereka memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Shadaqallahul azim. Oke, terang ini tambahan ya? Iya nih cahaya terang, iya nih. Dalam kurung ya nih ya. Iya, mungkin udah pakai terang juga enggak apa-apa kan, cahaya udah cukup kan? Oh boleh. Cahaya aja nih. Enggak usah ditambahkan cahaya. Mengikuti cahaya. Terangnya enggak usah. Kemudian coba balik Pak Andi, balik ke terakhir Pak Andi. Balik ya. Penggalan terakhir. Ini. Nah, ini. Muflihuna. Ini rida terobsesi ya. Coba perhatikan. Kata mereka, sama enggak ini? Sama apa beda? Kalau tulisan bahasa Indonesianya sama, MEREKA. Tapi ininya beda. Kalau ini kata ganti, ini kata tunjuk. Jadi enggak bisa kita katakan karena ada dua mereka kita jadikan benar-benar gitu, enggak bisa. Oh iya. Hilangkan benar-benarnya ini ya. Iya, jadi kalau yang benar-benar itu yang dua yang sama. Kalau ini kan beda. Ini kata tunjuk, ini kata ganti. Mereka ini menunjuk ini. Kebetulan bahasa Indonesia tulisannya mereka. Kalau bahasa Inggris kan beda. That sama those. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini kata tunjuk, ini kata yang ditunjuk. Beda ya. Iya. Paham nih. Paham ya? Terobsesi tadi ya. Karena jadi terobsesi ngelihat dua mereka jadi nulis benar-benar enggak bisa. Enggak melihat ini jabatannya beda, yang satu kata tunjuk, satu kata ganti. Ya. Oke ya. Benar-benar. Iya. Ya, oke. Yang di sini ya, yang iya, yang benar-benar ini benar-benarnya dihilangkan. Enggak ada penekan, enggak ada. Karena mereka itu kata tunjuk, merekanya kata ganti. Enggak bisa kita jadikan ada dua kata mereka, maka kita jadikan benar-benar, enggak bisa. Orang-orang yang beruntung. Ya. Ya. Oke. Oke ya. Udah, alhamdulillah tidak banyak revisi ya, tidak banyak yang perlu diperbaiki. Salah-salah ketik. Ya, tinggal dikit aja. Ini mau diulas sedikit, Uni mungkin Pak Adam yang tadi Uni, Pak Adam. Pak Adam udah oke belum? Huruf iya-nya. Sudah, Pak Andi. Udah lega ya.
Ya. Saya nanya Ah. Bu Uni, boleh Bu Uni satu? Pak Dam kan ketua wilayah Pak Andi, sudah via Pak Dam dulu tampil ini Pak Andi. Oh, iya. Adam lah. Ya, saya menghormati ketua wilayah Uni. Iya, ketua wilayah 3. Masya Allah. Jadi sudah boleh Kita nggak dibungkus boleh Pak Dam. melangkahi. Pak Zai mau nanya itu nih, apa Pak Silakan Zai? Pak Jai, silakan Pak Jai. Tadi ada 2 tasdid, yang satu diurai atau enggak? Yang at-thayyibah kalau nggak salah ya. Itu gimana Uni? Diurai tadi, Nak? Ya, diurai yang iya-nya. Kalau yang coba penggalan berapa tuh ya? Oke, sebentar. Ini bisa nebak. Kalau yang apa? Tasdid alif apa? Tasdid samsiah memang enggak diurai. Alif Oh, samsiah. memang nggak diurai itu Iya, ya? enggak. Oh, iya, iya. Itu tahsin itu Pak Dan. Pak Zai. Pak Zai. Oh, iya. Alif lam Ya, lanjut. samsiah namanya. Ya, ya. Itu nggak diurai memang ya? Enggak. Ada tasdid tahsin, ada tasdid yang gramatikal. Yang huruf kembar. Nah, yang huruf kembar Ya, itu yang kita misalnya huruf urai ya? kembar, ya. Atau yang melebur. Atau yang itu ya. melebur. Kalau yang alif samsiah, alif lam samsiah enggak diurai. Oh, ya, ya, ya. Oke. Terima kasih Uni. Sip. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah Pak Budi sudah pulang dengan selamat dari umroh ya. Jadi Uni sudah mencatatkan Nel yang yang mundur ya, sudah Uni daftarkan. Insya Allah pekan depan itu maju ya. Ya. Ya itu tadi ditanya Pak Budi mau hari apa? Iya, Uni Spesial mau bebas. Uni kita. udah jawab bebas. Bebas ya. Soalnya malu Pak Elmi. Enggak Uni, enggak apa-apa Uni kan. Terlalu banyak request, malu nih. Bebas kan Nel ya? Bebas Uni, insyaallah. Bebas. Cuma mungkin Bu Nel nanti sinyalnya aja yang dijaga. Sering sinyalnya enggak bagus kan Bu Nel. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian latihan perdana dari surat Al-A'raf ayat 157. Berarti nanti tinggal latihan kedua langsung untuk persiapan diskusi ya, karena enggak banyak revisi. Kemudian 156-nya kemana? Tidur. Belum selesai ini PPT-nya Uni kata Halo, 156. Ya Uni. Halo Tobo Bengkulu, itu Pak Ketua Wilayah itu dicoel-coel, dicolek itu anggotanya. Maaf Uni, saya itu lagi ada di Jawa. Jadi itu ya. Jadi Lagi di Jawa Tengah katanya Uni. Kirain di Bengkulu. Terus kemarin waktu mau latihan kata Uni Rida hari Senin saja. Jadi aku selesaikan. Ini insya Allah nanti dikirim langsung nih. Sudah selesai. Ya, soalnya ini insya Allah pekan depan ini, Jadi maju pekan depan itu berarti bertiga insya Allah. Nel. Ya Uni kira-kira tanggal berapa ya? Jadi saya bisa pulang dulu. Kan dari Jawa bisa tuh, Murai. Gimana Dini? Halo. Tanggal berapa katanya Uni? Kira-kira tanggal berapa? Jadi sebelum tampil itu saya pulang ke Bengkulu. Oh, pekan depan. Kalau Tampil dari Jawa udah bisa Bu Dini. Hari Sabtu itu belum ada tematiknya, belum ada. Udah ada. Belum ada hari Sabtu udah ada jadwal tuh Pak Elmi Kan ayat sudah ada jadwal 154. sampai hari Ayat 154 hari Sabtu sudah ada. 154. Berarti saya nanti pulang hari Sabtu aja Bu Rida. Tanggal berapa? Sebentar. Sabtu besok itu Sudah 154. Berarti Ahad 155. Berarti kan Senin 156. Nah, gitu. Ya, Selasa. Uni, kalau Ninel di jadwal Pak Budi hari Ahadnya, berarti ayat Budi ini hari Selasa. Iya, gitu. Oh ya, kalau Ninel hari Ahad. Ya. Iya. 133 kan? Yang di kelas kan? Ya. Jadi antara hari Selasa dengan hari Senin kalau Bu Dini. Oh iya, insya Allah masih bisa persiapan. Latihannya Senin besok ya Bu Rida? Boleh. Ya waktunya cuma seminggu Dini. Iya, ya nih. Ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Yang lain juga ya, mohon jangan berleha-leha. Waktu terus berjalan tidak terasa. Nanti tahu-tahu Belanda sudah dekat. Belanda, Madam. Siap.
Belanda Gunanya sudah belum dekat. latihan diskusi ya, Uni. Belanda sudah